Jangan ajarkan kita untuk memusuhi siapapun. Kita boleh beda. Kita Indonesia. Kami dari JKJT, Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur. Kami siap sedia untuk semua, untuk kita, untuk Indonesia. Kami peduli dari kaum tersisih, demi bangsa dan Pancasila sejati. Dan pada hari ini, Jumat tanggal 10 Juli tahun 2020, Jawa Pos Radar Malang memberikan penghargaan kepada Rumah Makan Kertanegara sebagai restoran with cozy garden concept. Terima kasih Mas Gun, terima kasih Jawa Pos Radar Malang yang selalu aktif mendorong, membantu dunia kuliner di Malang. Apalagi dalam kondisi COVID ini, saya sangat berharap Jawa Pos Radar Malang bisa sangat membantu para pelaku usaha kuliner di Malang. Terima kasih atas penghargaan yang diberikan pada kami. Semoga Jawa Pos Radar Malang juga selalu jaya. Kami dari JKJT, Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur. Kami siap sedia untuk semua, untuk kita, untuk Indonesia. Kami peduli dari kaum tersisih, demi bangsa dan Pancasila sejati. Selamat pagi
Para pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi berjumpa bersama saya Agustinus Teja dengan Jendela Info sebagai jendelanya informasi anak-anak JKJT. Kami bersama rekan-rekan memulai untuk tampilan atau edisi pertama talk show di awal bulan puasa ini. Dan dengan tema yang cukup unik, menjalankan puasa di fase pandemi. Karena secara keutuhan acara kita adalah mengupas kebinekaan dan Ramadan. Pada pagi hari ini, saya harus berterima kasih sebelumnya sudah hadir di ruangan kami, KRT Haji Muhammad Musrifin, PRB MPD MAG. Banyak banget Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Pendiri dan pengasuh Padepokan Zikir dan Taklim Bumi Aji Kota Batu, dan masih banyak sebenarnya, nggak bisa kita tulis banyak. Kemudian juga ada sahabat saya, saudara saya yang luar biasa, yang selama pandemi ini saya tahu juga setengah mati juga, Dr. Siva Mustika SPPD. Beliau ini adalah orang hebat. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Beliau juga ada di gugus tugas COVID-19 PWNU Jawa Timur. Selain juga beliau aktif di COVID, beliau juga memberikan banyak pensosialisasian soal terkait pandemi untuk mendukung upaya-upaya pemerintah bisa mengatasi tentunya situasi yang memang tidak mudah ini. Apalagi kita perlu tahu ada pandemi, ada bencana, ada situasi-situasi yang baik terkait bom juga, kemudian gempa bumi. Ini kayaknya orang pandemi tambah stres nih. Baik, terkait malah pagi hari ini saya ingin coba bertanya dulu, dan langsung saya bidik dulu ke Dokter Siva ya. Kira-kira apa yang harus diperhatikan dokter untuk semua yang sedang menjalankan ibadah puasa di fase pandemi ini? Karena kalau kita melihat jujur, penggunaan masker saat dia beraktivitas di luar tentu akan bisa juga berpengaruh pada imun atau kondisi dari orang tersebut. Mungkin bisa dijelaskan. Matur nuwun. Saya menyapa dulu pemirsa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Ayah Teja. Terus juga salam hormat buat Pak Yai. Ini pertama kali ketemu di sini. Dan judulnya sharing ya. Memang kebetulan dalam hal ini saya dianggap lebih tahu karena kulino Ayah Teja. Setiap hari itu udah ketemu, sampai sebetulnya kalau dibilang stres, dokternya juga stres. Kapan selesainya ya pandemi ini nggak selesai-selesai. Nah, terkait dengan puasa ya, jadi sebetulnya puasa itu menyehatkan, termasuk juga di era pandemi ini. Nah, memang sejak adanya pandemi COVID di 2020 kemarin, udah setahun lebih nih Ayah Teja, itu memang kita harus mulai membiasakan dengan istilahnya new normal. Jadi harus membiasakan hidup beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang tadi seperti Ayah Teja sampaikan, pakai masker gitu ya. Rasanya kalau orang-orang tuh kalau ditanya gitu, waduh gak bisa bernapas, sesak seperti itu ya. Nah, namun kita di sini punya kewajiban untuk menyampaikan bahwa pada saat ini, karena pandemi ini kita masih belum tahu kapan selesainya, ada yang bilang 2 tahun, ada yang bilang 5 tahun, bahkan ada yang bilang sampai 10 tahun. Nah, maka kita pelan-pelan harus mulai beradaptasi dengan pola-pola hidup baru ya, dengan memberlakukan protokol kesehatan. Salah satunya adalah dengan memakai masker. Nah, bagaimana protokol kesehatan ini? Harapannya dia bisa melindungi tubuh kita ya, supaya kita ini bisa menjalankan ibadah puasa itu dengan lancar. Ya, ibadah puasanya bisa terpenuhi ya, semua rukun-rukunnya, syariat-syariatnya dan segala sesuatunya bisa dilakukan tetap seperti biasa, tetapi memang harus memperhatikan protokol kesehatan ya. Ya baik, itu tadi pendapat dari Bu Dokter ya, dari kacamata seorang yang menekuni dunia medis tentunya. Saya ingin coba menuju Bapak Kiai Musrif ini. Pak Kiai,
Menurut jenengan bagaimana nih? Apa sih yang mesti diperhatiin? Ini saya mau tanya dulu nih sama Pak Kiai, percaya nggak sama COVID? Ntar kita udah jauh panjang bicara, ntar nggak percaya lagi. Waduh. Gimana Pak Kiai? Terus terang saya percaya karena istri saya pun pernah mengalami. Iya. Walaupun mohon maaf, Nggih. penanganan medis secara resmi di rumah sakit tidak kita lakukan gitu. Iya, iya betul. Sementara penanganannya lewat ayat eja Iya, masalahnya. iya. Secara jarak jauh kita Iya, dikasih instruksi A, B, C, D Iya, sampai iya, Z. betul. Alhamdulillah teratasi semuanya. Yang mestinya 5 hari itu sudah pamit sama saya. Istri itu aku nggak kuat, saya nggak mampu, tolong jaga anak-anak. Ya tak tinggal rapi mana saya bilang gitu. Ternyata dengan motivasi semangat alhamdulillah. Hati kalau bahagia itu akan menimbulkan semangat hidup yang luar biasa. Setuju, Maka setuju. hubungannya dengan Ramadan tadi, hubungan dengan beliau katakan yang pertama adalah man fariha dukhulur Ramadan haramallahu dahulan nar. Barang siapa berbahagia menyambut datangnya bulan Ramadan, maka diharamkan atas dia masuk ke neraka. Itu artinya dalam jangka pendek, neraka kan masih jauh. Dalam jangka pendeknya, neraka yang kita maksud oleh Tuhan tadi dikatakan adalah penyakit hati, penyakit fisik dan sebagainya akan dijauhkan. Karena apa? Kita merasa bahagia. Karena itu disambung oleh sumu tasihu, berpuasalah kamu, niscaya kamu akan sehat. Dan itu terjadi, dialami sendiri oleh istri saya sendiri. Maka saya yakin COVID itu ada walaupun tidak perlu dibesar-besarkan. Karena saya yakin bahaya penyakit insulin, diabetes mellitus itu lebih berbahaya dan lebih banyak kematian yang timbul. Akan tapi tidak diekspos. Yang diekspos karena politik global, maka COVID-19 itu dan itu menjadi isu yang terkini. Nah, ini menarik ini. Yang saya tangkap tadi soal spirit ya dokter ya. Iya, betul. Jadi kalau orang punya spirit bagus, dia punya rasa percaya diri untuk bisa melawan apapun yang menjadi situasi yang melemahkan dia karena sakit COVID itu, dengan semangat pun bisa. Dan saya lihat juga di rumah-rumah karantina juga seperti itu. Iya, betul, betul. Ditanamkan semangat, olahraga dengan vitamin dan lain sebagainya, saya pikir mereka juga bisa. Kemudian kembali saya menuju dokter Siva ya. Menurut dokter nih bagaimana sebaiknya saat kita puasa dan harus dengan tetap memperhatikan 5M. Nah ini nyon sewu ini maaf Pak Kiai, persoalan yang luar biasa. Kalau kita bicara 5M dulu masih 3M ya. 3M aja sebenarnya jujur kalau ngomong nggak jalan kok di Malang. Ya jalan kalau ada situasi-situasi yang memang. Tapi kesadaran masyarakat untuk melihat 3M atau sekarang 5M sebagai urgent itu masih butuh waktu, butuh proses. Menurut dokter bagaimana ini? Ya, Ayah Teja betul banget. Memang memberlakukan protokol kesehatan itu tidak mudah seperti membalik telapak tangan. Makanya saya selalu bilang bahwa khususnya untuk Indonesia ya kita nggak bisa bandingkan sama negara lain kayak Jepang atau mana yang dengan mungkin agresif atau mungkin jangan jauh-jauh deh tetangga sebelah deh kayak Singapura atau Malaysia yang mereka mungkin dalam tanda kutip cenderung bisa meredam pandemi ini karena dari tingkat kesadaran dan sebagainya memang berbeda. Ya mungkin di sana lebih tinggi. Tetapi di sini ya itu tadi butuh kulino, sosialisasi ya. Ya kemarin 3M udah susah apalagi 5M gitu ya. Di mana apalagi polanya orang kita ini kan kalau kita mau ngendiko Pak Kiai jujur ya kalau saya mau bilang contoh orang harus pakai masker, tapi saat tertentu dia mesti lepas karena pengen ngerokok. Saya sendiri nggak bohong, saya sendiri kalau lagi ngerokok juga lepas masker ya juga. Iyalah, kadang-kadang di rumah saya juga udah gini aja loh. Dan mungkin juga contoh seperti apa namanya bersalaman. Ini kan juga termasuk salah satu sebetulnya bisa menjadikan salah satu penghubung lah. Ini gimana ini kalau orang nggak boleh salaman? Pak Kiai. Pak Kiai dulu deh. Jadi selama itu untuk kebaikan bersama, maka di Islam memang dianjurkan seperti itu. Jadi hindarkan sesuatu yang membahayakan. Jadi memang tidak perlu contoh sekarang ya. Kalau biasanya di saat kita
di luar masa pandemi. Kalau masa menyambut buka berpuasa ada ngabuburit dan sebagainya, ada bazar masyarakat, pasar ramai seperti itu. Itu kan berpotensi Iya, terjadinya penumpukan pasti itu, massa dong. pasti. Jadi hal-hal yang seperti itu yang sebenarnya makanya di dalam Ramadan yang berada di dalam fase pandemi ini kita lebih baik memperdalam ilmu agama. Ada enggak yang hal-hal seperti itu? Kalau digabung dihubungkan dengan sesuatu, ini adalah tata cara kami menyambut Ramadan. Iya, tapi tidak harus seperti itu. Menyambut itu tidak hanya seperti itu dalam bentuk yang lain. Contoh, banyak berzikir, banyak bersolawat, itu jauh lebih baik. Dan itu tidak perlu ramai-ramai. Di rumah masing-masing kita misalkan di masjid-masjid kota ditutup sholat tarawihnya di rumah. Karena mohon maaf, sholat tarawih dalam sejarah Nabi itu hanya 1 kali di masjid, mohon maaf ini. Dan selebihnya Rasulullah itu sholat di rumahnya. Sahabat-sahabat yang memulainya di masjid, Rasulullah hanya mengasih contoh 1 kali. Artinya apa? Walaupun itu ila yaumil qiyamah bisa dilaksanakan karena sunnah itu sekali dilaksanakan ila yaumil qiyamah dilakukan. Akan tetapi dalam kondisi tertentu seperti saat ini lebih baik di rumah. Karena ibadah ini ibadah sunnah. Akan jauh lebih baik dilaksanakan bersama keluarga. Di sini Pak Kiai, maaf saya potong. Berarti pentingnya peran tokoh-tokoh Betul agama sekali, untuk betul. memberikan pensosialisasian, membantu rekan-rekan medis ini untuk bisa mendorong munculnya kesadaran umat tentunya ya. Betul sekali. Karena kalau saya lihat di hari-hari biasa, saya tidak usah di suasana bulan puasa atau Ramadan. Contoh orang mau Jumatan saya lihat ya, walaupun sudah ada physical distancing ya, tapi saya lihat juga mereka masih bergerombol. Dan ini kan menunjukkan bahwa itu tidak semudah membalik tangan untuk bisa memunculkan kesadaran yang ini menurut dokter kira-kira rumus jitu seperti apa ini untuk membudayakan dan untuk menginfluence pola pikir masyarakat. Iya, ya Teja. Jadi menyambung yang tadi bahwa merubah perilaku ini nggak bisa instan dan nggak bisa kita sendiri. Jadi jujur cerita di awal-awal kita menjalankan jadi satgas itu sempat frustasi anggota itu. Lalu ceramah ke sana kemari termasuk menceramai Ayah Teja ya pada saat itu ya, karena kayaknya masuk yang mazhab yai halusinasi, nggak percaya konspirasi itu. Nah kembali seperti itu bahwa kita nggak bisa sendiri. Jadi kita membutuhkan peran serta dan partisipasi aktif dari semua elemen. Nggak bisa cuma pemerintah aja. Zaman dulu waktunya PSBB dan sebagainya, sekarang mungkin PPKM dan sebagainya. Nggak bisa itu saja. Harus dilibatkan elemen yang lain, misalnya seperti tokoh agama, ya tokoh masyarakat, ya untuk tidak lelahnya, tidak bosan untuk memberikan edukasi seperti itu. Apa pentingnya? Walaupun memang seperti tadi Yai bilang bahwa nggak apa-apa tuh di rumah saja dengan misalnya ya terpapar COVID, isolasi mandiri di rumah bisa sembuh. Iya memang betul. Realitanya seperti itu. Angka di dunia itu, angka kematiannya overall hanya 3%. Hanya dalam tanda kutip ya. Tetapi bayangkan, nek 3% itu orang tua kita, keluarga kita, istri, anak. Kan ya tetap itu sesuatu yang harus kita perjuangkan untuk kita cegah jangan sampai terjadi. Dan di Indonesia Mas Teja angkanya berapa? Range-nya paling rendah 7%. Jawa Timur beberapa waktu yang lalu bisa sampai 11 atau 12%. Nah itu kan hal-hal yang perlu kita sikapi, dan kalau kita tidak ingin ini terus berlanjut, tadi kan judulnya kapan Marine ini kan seperti itu, maka tapi dokter mohon izin beberapa waktu maaf, ini kayaknya waktunya kita harus jeda dulu. Iya nggak berasa ya ngobrolnya. Nggak berasa ya. Oke, kita saksikan tayangan berikut ini. Jangan ajarkan kita untuk memusuhi siapapun. Kita boleh beda. Kita Indonesia. Kami dari JKJT, Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur. Kami siap sedia untuk semua.
untuk kita, untuk Indonesia. Kami peduli dari kaum tersisih demi bangsa dan Pancasila sejati. Dan pada hari ini, Jumat tanggal 10 Juli tahun 2020, Jawa Pos Radar Malang memberikan penghargaan kepada Rumah Makan Kertanegara sebagai restoran di Cozy Garden Concept. Terima kasih Mas Gun, terima kasih Jawa Pos Radar Malang yang selalu aktif mendorong, membantu dunia kuliner di Malang. Apalagi dalam kondisi Covid ini, saya sangat berharap Jawa Pos Radar Malang bisa sangat membantu para pelaku usaha kuliner di Malang. Terima kasih atas penghargaan yang diberikan pada kami. Semoga Jawa Pos Radar Malang juga selalu jaya. Kami dari JKJT, Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur. Kami siap sedia untuk semua, untuk kita, untuk Indonesia. Kami peduli dari kaum tersisih demi bangsa dan Pancasila sejati. Pemirsa, kembali bersama saya di Jendela Info JKJT dengan sesi acara mengupas kebinekaan dan Ramadan dengan tema menjalankan puasa di fase pandemi bersama dua narasumber saya yang hebat-hebat. Ada Pak Kiai Haji Musrifin dan Dr. Siva. Kembali saya akan menuju Dr. Siva nih kayaknya lebih awal. Dokter, ini menyambung yang tadi ya dokter ya. Ya. Kalau pada waktu
dokter pertama mengetahui adanya banyak hal yang menjadi tantangan untuk mensosialisasikan bahwa COVID itu ada. Ini contoh seperti saya sendiri juga butuh waktu yang lama untuk logika saya bisa berpikir dan menerima COVID itu, karena jujur kalau menurut saya pada waktu itu sebetulnya kan keluarnya dari sisi klinis lebih ke arah influenza. Iya, betul. Dan kalau di luar negeri itu memang mengerikan. Kan saya ingat dokter, ini saya kembali lagi, beberapa teman-teman saya baik dari luar negeri ya, dari Hong Kong, kemudian mereka datang dari Amerika atau ada yang dari Perancis. Karena mereka punya 4 musim ya, ada musim dingin juga di sana. Dan selalu kalau mereka mau liburan ke Indonesia selalu tanya, Teja itu di Indonesia sekarang musim apa? Nah, musimnya kita masih musim hujan. Nah, mereka mikir kalau untuk datang ke sana saat musim hujan karena takut terserang influenza. Nah, itu yang menjadikan saya akhirnya waktu itu sempat harus berpikir panjang soal apa itu sebenarnya COVID, karena kita memang bukan orang medis ya, karena kita masyarakat biasa. Tapi di satu sisi saya yakin bahwa COVID itu memang ada di negara-negara yang besar, yang punya 4 musim. Dan kalau di sini indikator-indikator itu saya lihat, ya kita terus terang ada waktu panjang untuk harus bisa memahami itu. Tapi di satu sisi kita sebagai masyarakat juga wajib mendukung semua upaya-upaya pemerintah terkait bagaimana bisa mengatasi pandemi internasional ya, ini pandemi internasional ini, dan itu tidak mudah. Tantangan dokter sebagai orang gugus tugas itu apa sih coba? Iya, baik, makasih ya tadi. Ya. Jadi memang setuju, dulu di awal-awal tuh kan kita sempat kendor karena mikirnya itu masih jauh gitu ya. Terus itu hanya waktu itu di Cina gitu, kayaknya Indonesia beda, apalagi kalau ada yang melingkan dengan kondisi geografis dan sebagainya. Tapi di bulan April ya 2020 begitu WHO udah bilang ini pandemi, artinya di seluruh bagian dari dunia ini masih ada kemungkinan terkena, ya. Tetapi jadi, terkena belum tentu jadi parah loh ya. Iya, betul ya. Dan ternyata realitanya karena ini penyebabnya virus ya, jadi tadi sudah disampaikan memang ini satu keluarga dengan virus influenza. Jadi sebetulnya coronavirus itu sejak tahun 1986 itu sudah ada. Ya. Saudara-saudaranya banyak, jadi mulai avian influenza ya, terus kemudian flu unta beberapa waktu yang lalu ya. Nah, namun kenapa dulu nggak heboh? Karena pada saat itu tertentu saja faktornya jelas waktu itu ya, yang satu dari unggas, yang satu dari unta pada saat itu. Nah, masalahnya virus yang sekarang ini SARS-CoV-2 ya, ini yang perlu diwaspadai karena dia mudah untuk menyebar. Jadi bahayanya itu dia mudah menyebar, gejalanya sama ya, sama seperti influenza seperti itu. Tapi dia mudah menyebar dan pada orang-orang yang rentan dia bisa menyebabkan kondisi yang lebih buruk. Yang namanya pneumonia atau radang paru kan ya, sampai kemudian bisa jatuh dalam kondisi gagal nafas yang membutuhkan ventilator dan sebagainya. Nah, realitanya kembali lagi bahwa 97% sembuh, 3% meninggal ya. Mindset ini kadang yang sebagian besar orang menangkap yang dalam tanda kutip melihat, wah wis gak apa-apa, kena ya kok waras. Nek waras, sebetulnya kan seperti itu, kalau sembuh. Tetapi kalau nggak sembuh kan kita tidak pernah tahu. Makanya sebagai seorang dokter ya kita, kami ya tenaga medis sebetulnya kita tidak tepat kalau sekarang langkahnya itu ke arah kuratif atau pengobatan. Kita mesti mundur, arahnya ke arah preventif atau pencegahan. Dan pencegahannya tadi yaitu di awal 3M, ya sekarang 5M. Dan sebetulnya Ayat Teja, satu hal yang perlu kita bahas bahwa memakai masker itu ya sudah ada jurnalnya ini dari penelitiannya. Dia bisa mencegah penularan dari COVID-19 itu sampai 97%. Bayangkan coba, menggunakan masker ya dengan baik dan benar gitu ya, bukan yang hidungnya melorot atau misalnya longgar ya, atau mungkin ya banyak lah yang mungkin kurang tepat lainnya misalnya seperti itu. Jadi mudah, murah, tetapi tantangannya adalah membutuhkan pemahaman, membutuhkan orang itu untuk tahu apa gunanya seperti itu. Dan untuk memahamkan itu nggak bisa hanya dokter saja, nggak bisa mungkin pemerintah saja,
butuh bersama-sama Ya. seperti itu Ayah Dokter, Teja. mungkin sedikit saya juga akan memberikan masukan yang mungkin nanti saya butuh juga kejelasan situasi-situasi untuk bisa juga kita bantu nanti untuk mensosialisasikan dan memberi kejelasan ke masyarakat. Contoh halnya seperti beberapa waktu saya kedatangan satu keluarga pasien bilang, ayah ini ibu saya ini kena asam urat dan kolesterolnya tinggi. Kemudian dimasukkan ke salah satu rumah sakit dan dia tidak akan diperiksa kalau tidak mau menandatangani penanganan dengan protokol COVID. Sampai ada lagi yang terjadi. Ayah Teja, ini kenapa ayah saya kok matinya dibilang COVID, padahal matinya ayah saya ini udah jelas-jelas stroke sekian lama. Oke, paham. Dan harus kita sampai keluarga ketakutan dan akhirnya keluarga terisolasi dari masyarakat. Kan namanya masyarakat kita kan juga lucu kadang-kadang. Nanti di situ ada COVID akhirnya takut, dijauhin lah mereka, dikucilkan. Lah untung-untung kalau ada yang bantu, ini nggak ada yang bantu, jadi kita sampai bingung untuk bisa bertahan untuk hidup itu aja tidak mudah. Nah, itu tantangan yang luar biasa untuk saya untuk bisa bagaimana menjelaskan ke mereka. Akhirnya saya sampai coba tanya ke dokter, salah satu dokter juga terkait. Dan dokter itu sampai tidak pernah berani memunculkan hasil rekam medisnya. Dokter, coba dong, kalau memang dia tidak meninggal karena COVID, jangan dibilang COVID. Oh, ini kesalahannya di administrasi, begini-begini. Nah, ini orang sudah terlanjur dimakamin secara protokol. Dan ini kasus seperti ini cukup banyak. Dan di situ yang saya lihat akhirnya ada banyak sebagian masyarakat yang mulai antipati. Betul. Mulai tidak percaya. Nah, kita berusaha untuk mendorong dengan 5M juga, akhirnya kan juga mendal juga. Nah, kira-kira menurut dokter seperti apa saya harus bisa menjelaskan ke masyarakat persoalan ini? Ya, jadi memang kompleks Ayah Teja, diakui atau tidak, bagi kami ya, misalnya contoh saya juga bekerja di rumah sakit yang menangani untuk COVID ya, jadi rumah sakit rujukan COVID, misalnya seperti itu. Memang di era pandemi ini, jadi rule-nya atau hukumnya bahwa setiap pasien itu harus kita lakukan screening COVID. Ibaratnya kita harus menganggap pasien-pasien dengan gejala tertentu ya, itu kita harus singkirkan dulu COVID-nya sampai terbukti tidak. Jadi hukumnya begitu dulu gitu. Jadi harus ditangani secara protokol COVID. Betul. Jadi screening, misalnya kita ngomong begitu, screening. Jadi screening mendeteksi sampai terbukti tidak. Nah, kendalanya apa? Itu pasti kasus kan di awal-awal pandemi ya. Ya, di saat awal-awal pandemi itu kita mau screening COVID itu susah. Rapid antibody masih mahal. Belum lagi kalau kita ngomong sensitivitas spesifitasnya ya, kevalitannya juga rendah. Mau PCR itu nunggunya sampai 3 minggu. Sampai ada mungkin 1 bulan karena harus dikirim ke sana kemari. Jadi barangkali di fase-fase itulah mungkin ya hal-hal tadi yang seperti Ayah Teja sampaikan seperti itu. Kemarin masih ada. Iya. Iya, tetangga saya sebelah rumah masih. Betul, padahal tua lambung. Iya. Meninggalnya dalam protokoler kesehatan. Seperti itu. Masih Jadi, kemarin. Itu mungkin saya pikir mungkin perlu kita sampaikan juga ke dokter-dokter juga sebagai masukan bagaimana untuk ya intinya komunikasi lah, komunikasi menurut saya komunikasi penting. Kalau sampai dengan keluarga yang terkecewakan, apalagi sampai indikasinya sampai dikucilkan sama masyarakat. Ini situasi puasa lagi. Iya. Betul. Susah lagi kalau saya pikir, karena apa? Saat cobaan, ini maaf dokter, orang sedang puasa tadi dokter, tapi dokter tadi sudah jawab ya dengan orang berpuasa pasti sehat. Ya. Nah, bagaimana dengan orang yang memang imunnya tidak terlalu baik? Menurut dokter bagaimana? Harus seperti apa untuk dia bisa terus menjalankan puasa itu dengan aman? Ya. Baik, jadi ini kita kembali ke kondisi medis berarti ya. Kalau memang pada ada
orang atau istilahnya pasien lah yang memang sudah memiliki penyakit tertentu ya, dan dalam kondisi fisiknya barangkali kurang terlalu baik, kan katanya di agama itu nggak boleh maksa juga ya Pak Yai ya. Jadi selama memang mungkin ada kondisi yang kurang kurang baik dan istilahnya membutuhkan pengobatan dan sebagainya, kan mungkin bisa mengganti dengan vidya gitu ya ya. Nah, namun jika memang yang bersangkutan tadi semangat ingin menjalankan ya, mungkin apa obat-obat yang rutin diminum plus bisa dikasih kayak suplemen atau apa ya. Dan yang paling penting tadi seperti yang tadi Yai bilang bahwa kita tuh harus gembira gitu loh. Kita mesti harus positive thinking. Nah ini dokter nih, say obat gembira ini ya, Pak Kiai. Situasi sekarang dari dampak pandemi yang cukup panjang ini memunculkan banyak persoalan ekonomi yang luar biasa di masyarakat, dan saya selalu mendorong mereka untuk ayo tetap bersyukur, tetap semangat, tetap bersyukur karena kita nggak boleh kalah dengan situasi. Cuman kan di satu sisi realitas yang terjadi di lapangan, kita lihat banyak masyarakat yang sudah mengalami disorder atau depresi, menuju ke depresi karena tekanan ekonomi, dan dia menjalankan puasa, apa enggak itu tambah semakin menjadikan dia monggo Pak Yai ini. Sebetulnya memang yang harus sekarang dilakukan adalah memulihkan kembali semangat hidup dari seluruh masyarakat. Akan tetapi kadang-kadang berbenturan ya. Satu sisi masyarakat melakukan mohon maaf, melakukan tahlilan istighosah dilarang. Sementara pariwisata luar biasa, coba Sabtu Minggu ke Batu, luar biasa yang namanya macet. Ini aturannya gimana? Nah, mestinya kalau ada misalkan instruksi dari pemerintah harus mestinya sejalan, balance antara spiritual dengan yang namanya dunia juga harus seimbang. Di dunia hasanah, fil akhirat hasanah. Akhiratnya saja dipacu, dunianya lemah juga nggak mungkin gitu, nggak mungkin, mestinya seimbang begitu loh. Contoh seperti PPKM tempo hari, jam 8 malam harus sudah tutup. Mereka yang jualan malam hari nangis semuanya, nangis. Kita yang kebagian ya Allah pun dunia ini kan cuma buatan kurang-kurang, tapi ternyata realitanya seperti itu gitu loh. Maaf Pak Kiai, saya mungkin bisa menambahkan ini. Saya langsung teringat dengan beberapa kasus beberapa waktu lalu yang harus saya hadapi karena saya mengurus banyak orang. Yang saya lihat sekarang itu mengalami situasi yang disorder atau menuju stres itu adalah menengah ke atas. Betul. Kalau yang menengah ke bawah, kok alhamdulillah saya lihat bersyukur mereka masih mau still fight ya, masih mau sak derma mbok miki mikus pokok sing penting ono maem. Atase sego putih sama apa itu garam ibaratnya seperti itu. Kalau orang dulu mereka masih bisa cuman memang ini kasusnya akhirnya naik juga, naik ke satu sisi karena mereka tidak punya pekerjaan, akhirnya perilaku yang baik menjadi tidak baik karena tekanan itu juga di situasi seperti ini. Makanya sebenarnya juga penting juga ya ada giat-giat keagamaan yang harus terdukung dan walaupun mungkin dibatasi dengan protokol COVID, tapi tetap itu harus ada karena itu bisa menguatkan semangat dan iman saudara-saudara kita yang sekarang tentunya juga hampir semuanya mengalami situasi yang harus digarisbawahi gitu. Mungkin Dokter Siva ada masukan? Ya betul, makanya saya kembali lagi tadi kita tuh kurang sinergis kalau saya bilang itu. Di satu sisi medis yang getu gitu ya, wah memberlakukan ini ya dan sebagainya, mungkin bahkan kita mungkin sudah pernah sampai di dalam titik exhaust state ya, udah capek gitu ya. Kok pasiennya begini lagi gitu ya. Tetapi di sisi lain tadi kan sudah disampaikan tuntutan istilahnya memperbaiki dampak ekonomi dan sebagainya. Usaha dibuka, pariwisata jalan seperti itu. Nah itu juga ibaratnya seperti satu lingkaran yang satu sama lain saya mempengaruhi. Sehingga tidak salah seperti tadi yang Pak Yai bilang lah. Wong sekarang tempat pariwisata sudah boleh dibuka lah. Kenapa majelis-majelis mungkin yang mau dikir dan sebagainya kok nggak boleh misalnya seperti itu. Nah di situ menurut saya peran pemerintah untuk bisa membuat rule atau aturan yang memang istilahnya bisa mengakomodir semua pihak gitu loh. Jadi artinya semuanya merasa melihat oh ya ini untuk kepentingan bersama.
dan semua bisa mengukur dirinya sendiri. Nah kalau enggak ya seperti tadi jor-joran ya. Lah dek kono wis rame ayo kene buka sekalian. Nah, akhirnya siapa yang ngancur? Yang ngancur tenaga medis karena kasusnya juga akan meningkat. Betul. Seperti diketahui bahwa setiap libur bersama atau cuti panjang ya, 2 minggu kemudian kenaikan kasus dari COVID meningkat. Kemarin di awal-awal Maret, akhir Februari itu kita udah seneng. Ruang isolasi COVID yang biasanya penuh, UGD yang sampai ngantri-ngantri itu udah mulai kurang gitu ya. Tapi ternyata itu hanya kesenangan semu. Karena di awal-awal April ini udah mulai penuh lagi seperti itu. Jadi ya makanya itu mau sampai kapan ya? Nah dokter ini mengantisipasi hal-hal tersebut ya. Ini kayaknya memang butuh sinergis ya. Benar, nggak sinergis. Antara pelaku kebijakan dan pemangku kebijakan dengan medis dan para tokoh-tokoh agama tentunya. Dan memang itu saya pikir jadi satu tantangan sendiri yang tidak mudah saat good government-nya nggak jalan. Karena kebijakan pasti akan memunculkan satu konsekuensi dan konsistensi yang relatif. Ini yang jadi persoalan memang. Nah sekarang nih terkait kapan lalu sempat ada rame-rame soal mudik ya. Soal mudik nih. Sekarang mudik tapi lagi nanti nih. itu kita akan bicarakan nanti di sesi berikutnya. Tapi yang jelas satu hal kita tangkap dari pembicaraan ini adalah semangat dan sinergis. Kita kembali dan saksikan yang berikut ini. Jangan ajarkan kita untuk memusuhi siapapun. Kita boleh beda. Kita Indonesia. Kami dari JKJT, Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur. Kami siap sedia untuk semua, untuk kita, untuk Indonesia. Kami peduli dari kaum tersisi, demi bangsa dan Pancasila sejati. Dan pada hari ini, Jumat tanggal 10 Juli tahun 2020, Jawa Pos Radar Malang memberikan penghargaan kepada Rumah Makan Kertanegara sebagai restoran with cozy garden concept. Terima kasih Mas Gun, terima kasih Jawa Pos Radar Malang yang selalu aktif mendorong, membantu dunia kuliner di Malang. Apalagi dalam kondisi COVID ini, saya sangat berharap Jawa Pos Radar Malang bisa sangat membantu para pelaku usaha kuliner di Malang. Terima kasih atas penghargaan yang diberikan pada kami.
Semoga Jawa Pos Radar Malang juga selalu jaya. Kami dari JKJT, Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur. Kami siap sedia untuk semua, untuk kita, untuk Indonesia. Kami peduli dari kaum tersisi, demi bangsa dan Pancasila sejati. Pemirsa, kembali bersama saya di Jendela Info JKJT dengan mengupas kebinekaan di bulan Ramadan dengan tema menjalankan puasa di fase pandemi. Ini kayaknya pembicaraan kita tadi mulai agak heboh-heboh sedikit ya, Dokter Pak Kiai ya. Tapi yang jelas kita berpikir mencoba untuk melempar wacana-wacana positif untuk bisa membangun semangat dan sinergi yang harus dikuatkan untuk kita semua bisa mendukung pemerintah dalam upaya-upaya memutuskan mata rantai COVID ini. Ini kembali saya mau mengupas sedikit soal yang menjadi persoalan kapan lalu ya terkait mudik. Nah nih, mudik silaturahmi di situasi lebaran tentunya satu kerinduan yang luar biasa di semua anak-anak untuk bisa melihat orang tuanya, cucu-cucu untuk bisa bertemu kakek neneknya, dan sebaliknya juga orang tua dan kakek nenek selalu akan merindukan situasi-situasi seperti itu. Kalau kita lihat tahun lalu karena ada PSBB juga diberlakukan situasi yang kurang lebih sama, tapi masih bocor ya pada waktu itu, masih kuat sekali arus mudik yang nggak bisa dibendung. Nah ini sekarang nih di tahun ini, menurut dokter, kira-kira bisa nggak tercapai apa yang menjadi harapan dari pemerintah dengan memunculkan regulasi pembatasan atau dilarang untuk mudik bisa dilaksanakan dengan baik? Oke, tapi ini jujur ya, menurut saya susah, jujur. Susah ya? Iya, susah. Karena kenapa? Karena itu tadi ada kebijakan yang ambigu. Nggak boleh mudik tapi boleh pariwisata. Nah ini boleh Pak Kiai tadi. Ini benar itu kan, nggak boleh mudik, nggak boleh keluar kota, tapi boleh ke tempat wisata. Wisata jadi dibuka boleh semua. boleh piknik, ibaratnya seperti itu. Nah kan ini sesuatu hal yang menurut saya ambigu. Padahal saat kita berpariwisata, walaupun judulnya sudah menggunakan protokol kesehatan, kan tetap akan ada pengumpulan orang-orang untuk datang ke sana, ketemu banyak orang, sehingga jadi nggak masuk gitu. Kalau tujuannya itu nggak boleh mudik karena untuk memutus mata rantai penularan. Sementara di sisi lain ada keran lain yang dibuka untuk mungkin masih bisa terpapar gitu. Apapun alasannya lah, ekonomi dan sebagainya. Sehingga menurut saya mestinya yang realistis saja seperti itu. Kembali lagi dikasih istilahnya ya batasan, tetapi nggak terus kemudian menurut saya merugikan salah satu pihak. Karena kan sekarang yang jelas itu kayak ASN yang nggak boleh
Ini sama sesi curhat ya, karena saya udah 2 tahun nggak mudik gitu maksudnya. Ya seperti itu kan ya, harus Sherlock dan sebagainya. Itu kan menurut saya sesuatu yang ambigu. Sementara di sisi lain ya, kita tahu sendiri, kemarin saya pernah ada diskusi dengan salah satu media massa yang menyatakan bagaimana angkutan ini butuh gitu kan ya. Kalau nggak boleh mudik, mereka gimana nanti ya pemasukannya, roda bisnisnya tidak berjalan. Nah, makanya itu kembali lagi, ini kebijakannya itu selalu dilematis gitu loh, ambigu. Akhirnya nah sehingga saya nggak yakin gitu, sehingga nggak yakin benar. Ya? Iya, sehingga nggak yakin. Kalau buat kami medis tinggal nunggu 2 minggu kemudian, 2 minggu kemudian kayak apa gitu. Gitu ya saja. Menurut Pak Kiai, bagaimana? Mungkin ada bisa memberikan masukan dan motivasi. Yang jelas tanpa sinergi tidak mungkin. Yeah. Jadi sudah dikatakan oleh Bu Dokter, kalau hanya penyuluhan medis, saya yakin nol. Masuk. Tapi apabila dilibatkanlah para tokoh-tokoh agama, khususnya kalau mudik kan jelas orang Islam yang pulang. Para ustadz, para kiai itu kalau bersinergi dengan pemerintah, dalam ini stakeholder yang ada di pemerintahan, baik itu medis, kemudian pimpinan daerah, entah itu wali kota, bupati, Polres dengan Kodimnya dan sebagainya, bekerja sama memberikan penyuluhan. Ya, saya yakin kalau di desa kan ada Babinsa dan Babin Kamtipmas. Kita masukkan di situ ada kepala Puskesmas atau dokter medis di situ, kemudian ada kiai atau ustadz. Pasti yang namanya mudik itu bisa direm. Bahkan saya yakin bisa 90% itu. Mungkin kebocoran hanya 10%. Saya yakin itu. Pak Kiai, saya mau tanya nih Pak Kiai. Saya sepakat tadi dengan apa yang Pak Kiai sampaikan. Saya langsung potong. Saya mau, mumpung saya ingat nih Pak Kiai, nggak apa-apa ya, biar saya nggak lupa. Seberapa penting sih orang membangun silaturahmi di situasi Ramadan? Sebetulnya awal Ramadan itu kita disunahkan. Jadi sebelum Ramadan itu ada tahapan yang harus dilakukan, yaitu 1, meminta maaf. Seperti seringkali saya share di grup-grup itu, kita meminta maaf kalau dalam manusia fase pandemi seperti ini ya virtual jelasnya, atau minimal WA melalui ucapan. Yang pertama minta maaf untuk sesama, kemudian melakukan ziarah ke makam-makam orang tua yang bisa dijangkau, yang tidak harus keluar kota. Setelah itu bersedekah itu kalau kami dari orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah melakukannya melalui kenduri bersama di tingkat RT atau di kelompok-kelompok masyarakat. Nah, setelah itu kita menata niat kita. Ini fase-fase yang harus dilalui sebelum melakukan puasa Ramadan. Dan setelah niat itu tertata, maka sebetulnya fase yang namanya halal bihalal yang sebetulnya itu tercetus hanya di Indonesia. Hanya di Indonesia, buah karya dari Kiai Haji Wahab Hasbullah yang waktu itu menjadi MPR waktu itu, MPR mengusulkan kepada Presiden Soekarno untuk melakukan satu anjuran kepada pemerintah atau ASN lah kata kalau sekarang, dan masyarakat secara luas melakukan halal bihalal, dan itu hanya ada di Indonesia. Dan kalaulah seperti ini, masa-masa seperti ini, maka kembali kalau dulu para kiai waktu itu Wahab Hasbullah sebagai PBNU dan MPR ketika itu, ya sekarang himbauan-himbauan itu dari pemimpin agama, khususnya agama Islam. Sementara halal bihalal itu tidak harus secara langsung, tapi secara virtual. Itu untuk mencegah yang namanya perluasan penyakit tadi itu. Nah, sekarang kalau ini dari sisi manusia, unsur kerinduan sama orang tua gimana tuh? Ya itu memang dilematis juga tentunya. Emang rindu itu berat kan, katanya makanya Dilan aja gitu ya yang rindu. Ya itu makanya. Ya kita mencoba. Yang namanya kalau di orang-orang Nusantara ya. Sebelum puasa itu ada istilah namanya megengan. Megeng itu menghambat atau istilahnya ngempet. Jangan sampai yang ABC dan sebagainya. Termasuk kita berjumpa yang sementara ini dilarang. Kalau kita benar-benar menerapkan yang namanya megengan, tidak cuma selamatan yang ada apemnya dan sebagainya, maka kita terapkan benar-benar. Bukan hanya sekedar istilah atau apa ya, atas adat istiadat juga, tapi dalam bentuk praktek perbuatan. Ini namanya megengan. Kita menghambat yang namanya nafsu kita. Gitu. Itu sebetulnya inti dari
para wali songo dulu mengistilahkan megengan, bukan rindu. Ya memang rindu, apalagi rindu terlarang. Kayaknya semua pernah ngerasain kalau Oke, baik. Karena kita sudah masuk pada segmen terakhir dari Jalur, sebenarnya pengennya bicara lebih panjang lagi ya. Betul. Nanti kita bisa coba lagi di sesi berikutnya. Kita akan uklik-uklik dengan banyak hal yang harus bisa memberikan semangat untuk masyarakat yang bisa melihat dan bergabung di acara ini. Mungkin ada pesan dari Dr. Siva khususnya dari kacamata medis untuk masyarakat Indonesia khususnya. Ya, baik, makasih Ayah Teja. Jadi pemirsa sekalian ya, kita tahu hingga saat ini kita masih berada di fase pandemi yang mungkin belum tahu kapan akan berakhir, bisa 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, bahkan mungkin 10 tahun lagi. Nah, kapan ini berakhir tergantung tidak hanya kepada dokter, tidak hanya kepada tenaga medis, pemerintah, tetapi merupakan suatu daya upaya dari kita semua. Sehingga saya tidak akan bosan-bosannya menghimbau, mari kita sama-sama menyadari adanya pandemi ini dan kita bisa melakukan hal pencegahan dengan gampang dengan memberlakukan, kita istiqomah melakukan protokol kesehatan dengan 5M itu. Jadi mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas. Sementara saja, dan itu tidak bisa hanya saya saja, Ayah Teja aja, Pak Yai aja, tetapi semuanya. Ya, harapannya itu merupakan salah satu usaha ikhtiar kita agar pandemi ini bisa teratasi, dan di bulan Ramadan ini merupakan suatu momen yang pas untuk kita kembali muhasabah gitu ya. Karena dengan muhasabah ini kita melihat ke dalam diri kita sendiri, bisa meningkatkan imun, harapannya ini juga meningkatkan daya tahan tubuh kita terhadap infeksi virus corona, seperti itu mungkin. Oke, baik, terima kasih Dr. Siva Mustika, SPD, dan tidak lupa saya juga ingin memberikan informasi sedikit soal apa yang sudah dibuat oleh Dr. Siva. Mungkin Dr. Siva bisa nyampein soal buku New Normal tuh, kayaknya bisa jadi. Ya, pemirsa sekalian, saya tadi lupa mau bawa, jadi kebetulan kemarin 1 tahun ini saya berkecimpung di Satgas COVID NU Malang Raya. Kami membuat buku. Jadi buku ini sebenarnya panduan yang sengaja kami buat. Sebenarnya awalnya untuk warga Nahdien, tetapi akan kita kembangkan untuk seluruh masyarakat. Udah launching di bulan November kemarin, yang isinya tentang panduan praktis terkait dengan COVID. Mulai apa itu COVID, termasuk juga tata cara, karena kemarin juga tahun lalu kita udah menjalani puasa Ramadan, terus sholat Id bagaimana di era pandemi, kemudian kurban ya, jadi banyak termasuk ada protokol tahlilan Yai ya, dan semua di situ sudah ada dalil-dalil dari Batsul Masail dari PBNU ya. Mudah-mudahan itu bisa membantu untuk masyarakat semua. Nanti saya kasih untuk JKJT. Terima kasih, saya tunggu Dr. Siva. Iya, nanti mungkin next time kita bisa membahas lagi, karena insya Allah mungkin dalam waktu dekat akan keluar jilid 2-nya yang terkait dengan vaksinasi, karena sekarang udah mulai ada vaksinasi. Oke, gitu, terima kasih Dr. Siva, saya tunggu itu bukunya, dan kami tentunya juga akan terus mendorong dan membantu rekan-rekan medis untuk mereka dalam menjalankan tugas yang tidak mudah ya, untuk mendukung pemutusan mata rantai COVID ini di fase pandemi ini. Juga saya kemudian beralih ke Pak Haji Musrifin. Ada pesan untuk masyarakat terkait bagaimana yang terbaik untuk Indonesia di situasi pandemi ini dalam menjalankan ibadah puasa. Terima kasih, Ayah. Kepada umat Muslim seluruh dunia, bukan cuma di Malang Raya atau di Indonesia, saya menghimbau, mari kita pahami Al-Quran yang memerintahkan kita, atau Allah memerintahkan kita untuk melakukan puasa di bulan Ramadan. Apa hakikatnya? Adalah la'allakum tattaqun, terwujudnya golongan umat yang takwa. Jadi puasa ini bertujuan untuk membentuk jiwa-jiwa yang takwa. Apa takwa itu? Menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Kalau kita benar-benar orang yang bertakwa, salah satu yang dikatakan orang bertakwa, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa alil umri. Jadi takwa kepada Allah, takut kepada Allah, patuh kepada Allah, patuh kepada Rasulullah, dan patuh kepada pemimpin kita. Kalau pemerintah kita mengatakan
sementara kita tidak perlu mudik, sementara kita harus jaga nama sosial distance dan sebagainya, jarak, memakai masker, cuci tangan dan sebagainya, itu kita lakukan yang terbaik untuk siapa? Untuk kita sebenarnya. Maka kita pahami Al-Quran sebagaimana berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Demikian yang bisa saya katakan untuk seluruh umat Islam yang ada di dunia. Terima kasih ya. Baik, terima kasih Pak Kiai Haji Musrifin dan Dr. Sifa Mustika yang saya hormati, dan pemirsa dimanapun Anda berada. Tiba kita di puncak apa yang menjadi kerinduan kita semua untuk bisa menjalankan ibadah puasa dengan ikhlas dan harus bisa memunculkan semangat yang luar biasa. Dan tentunya kita nggak bicara soal salah benar ini ya, tapi bagaimana kita saling menjaga, menguatkan dan membantu pemerintah apapun alasannya untuk berani dan terus berjuang dalam upaya memutuskan mata rantai pandemi ini. Dan sekali lagi acara ini didukung oleh rekan-rekan Ki99 Enterprise yang bergabung di Sinema Nusantara, dan didukung juga dengan padepokan Bapak Kiai di Bumi Haji Panatagama ya Pak? Bumi Haji Panatagama. Bumi Haji Panatagama ini. Kemudian juga kita didukung juga oleh Bapak Indra dari restoran Kertanegara. Matur nuwun Pak Indra. Dan kita juga didukung oleh Kopi Gajah. Ini orangnya tadi juga di sini, tapi baik, kita jumpa lagi di sesi dan tema berikutnya. Salam Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan ajarkan kita untuk memusuhi siapapun. Kita boleh beda. Kita Indonesia. Kami dari JKJT, Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur. Kami siap sedia untuk semua, untuk kita, untuk Indonesia. Kami peduli dari kaum tersisih, demi bangsa dan Pancasila sejati. Dan pada hari ini, Jumat tanggal 10 Juli tahun 2020, Jawa Pos Radar Malang memberikan penghargaan kepada Rumah Makan Kertanegara sebagai restoran with cozy garden concept.
Terima kasih Bosku, terima kasih Jawa Traktor Malang yang selalu aktif mendorong, membantu dunia kuliner di Malang. Apalagi dalam kondisi COVID ini, saya sangat berharap Jawa Pos Traktor Malang bisa sangat membantu para pelaku usaha kuliner di Malang. Terima kasih atas penghargaan yang diberikan pada kami. Semoga Jawa Pos Traktor Malang juga selalu jaya. Kami dari JKJT, Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur. Kami siap sedia untuk semua, untuk kita, untuk Indonesia. Kami peduli dari kaum tersisih, demi bangsa dan Pancasila